Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Apa sih sesungguhnya pengertian dari moderasi beragama dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran ke eksperimen. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang sikap dan cukur agama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya yang tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama orang yang mempraktekannya, disebut juga sebagai moderat. Ini kami ingin mewawancarai tentang toleransi keberagaman yang ada di daerah sekitar sini. Dan yang pertama ingin kami tanyakan adalah seperti yang tadi saya katakan, di daerah sini kan agamanya bukan hanya Islam maupun Kristen, mungkin masih banyak lagi suku-suku atau agama di daerah sini. Jadi untuk menyikapinya Ante, kalau dari yang telah dilihat di sini, apakah karena keberagaman jadi bertengkar kah atau gimana Ante? Kita saling menghargai satu sama lain. Walaupun agama itu apa, di sini apa, kita saling menghargai. Nggak boleh kita tentang itu Kristen, itu Islam, kita saling kita damai. Kalau sebenarnya kan kayak sebentar lagi Natal. Nah, apakah itu kadang kan mungkin ada gereja kan? Ante memasalahkankah atau ada masalah gitu kalau mereka merayakan Natal entah Paskah gitu? Ya, kalau bagi Ante tidak ada masalah, tak tahu yang lain ya. Ya intinya kita menghargai satu sama lain. Ya kan kalian kan kalau kami Idul Fitri kalian hargai ya. Di kami kalau kalian Natal kami harus menghargai. Supaya kita nggak ada saling ribut. Terus Ante, apa bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama di lingkungan sekitar Ante? Kalau ada yang musibah, kita saling membantu, saling menghargai, sama kita. Terima kasih Ante atas waktunya telah menjawab pertanyaan dari kami. Shalom Bu, di sini kami mau mewawancarai tentang keberagaman toleransi sesuai dengan tema dari pembelajaran kami. Dan yang pertama ingin kami pertanyakan adalah bagaimana dari keberagaman yang ada di daerah sini, apakah adakah keributan akibat keberagaman tersebut? Kan banyak tuh, ada yang Muslim atau ada yang Kristen gitu. Menurut saya nggak ada keributan di sini. Toleransi agama menunjukkan menghormati agama sesama kita. Satu, tidak mengganggu mereka, tidak menceritakan kejelekan orang lain. Kita harus mendukung agama orang lain bila mereka beribadah, dan kita tidak boleh. Apa bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama di lingkungan sekitar? Saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan dukungan. Apakah agama itu melakukan sesuatu ibadah yang menyehatkan? Ada juga orangnya beragama hanya pura-pura beragama, namanya KTP kan. Tapi kalau beragama itu benar-benar melakukan tabiat tentang, kalau kita agama Kristen itu tentang tabiat Yesus lah kita lakukan kan. Kalau mereka mengadakan sembahyang 5 kali satu hari kan. Terus Bu, bagaimana cara orang Bu menerapkan toleransi tersebut di lingkungan sekitar? Kita menerapkannya, kita saling mengasihi, saling memberi, saling membantu, mendukung yang tidak mampu gitu. Kan ada anak-anak yang tidak mampu, kita tolong mereka di sekitar kita.
kita harus saling memberi, bagaimana kasih sayang antara beragama. Terus yang selanjutnya Bu, kan mungkin kalau kita dengarkan ada suara yang bising atau mungkin mengganggu, kayak suara dari masjid, apakah itu mengganggu bagi Bu atau enggak? Kalau bagi saya nggak mengganggu itu, karena mereka sudah terbiasa kan, mereka berbicara melalui toa gitu ya, mereka ribut gitu ya, udah biasa itu bagi saya ya, karena mereka itu hanya menyembah Nabi mereka Muhammad kan, Nabi Muhammad. Ataukah mungkin di daerah sini ada penghambat gitu yang bikin jadi war, bikin berantem? Oh, kalau di sini nggak ada. Namanya pun sudah gang ikhlas, berarti ikhlas apa yang mereka lakukan. Ya. Nenek moyang. Oke, makasih ya Bu. Terima kasih. Shalom Bu, kami di sini ingin mewawancarai sesuai yang sudah kami bilang tadi, sesuai dengan tema pembelajaran kami tentang toleransi antar umat beragama di daerah sekitar sini. Jadi pertanyaan yang pertama ingin kami pertanyakan adalah dari keberagaman itu, apakah itu bisa ada berdampak gitu atau membuat permasalahan antara umat yang ada di sini? Kalau menurut saya di lingkungan yang sama ini, kalau ada antar beragama, toleransi antar beragama tidak ada yang saling mengganggu, semua saling bekerja sama, saling bertoleransi antar umat beragama di lingkungan sini. Tidak pernah ada perselisihan antar agama. Terus saya mau tanya Bu, apa bentuk kerukunan dan toleransi umat menurut beragama di lingkungan sekitar Bu? Kalau menurut saya di sini antar kan macam-macam ya di lingkungan karena ini ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang HKBP, ada yang DKI, macam-macam. Jadi kami di sini lingkungan saling bergotong royong, saling menghormati, jangan saling menghina antar perbedaan gereja. Di sini kan ada yang berbeda gereja saling menjatuhkan begitu kan, kalau di sini tidak ada. Terus Bu, bagaimana cara orang Bow itu menerapkan toleransi beragama di lingkungan sekitar? Cara melakukan begitu. Kami di sini saling menghargai aja, saling menghargai, saling menghormati, tidak ada perselisihan, tidak ada yang menjatuhkan seperti itu. Dan satu lagi Bu, kalau contohnya kan suara masjid nih, apakah itu mengganggu buat Bow atau enggak? Oh enggak sama sekali. Kalau kami yang agama Katolik ya, tidak pernah membedakan gereja maupun agama yang lain. Islam misalnya di situ ada berkumandang azan, ya kami kalau kami lagi musik seperti ini ada azan, kami matikan musik kami atau kami kecilkan, jadi kami mendengarkan sama-sama seperti itu. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang dipermasalahkan. Oke, ada lagi? Makasih Bu. Makasih Bu atas waktunya. Berikut adalah kesimpulan dari moderasi beragama. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam dikenal sebagai konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen sebagai konsep golden mean. Dalam tradisi agama Buddha sebagai majjhima patipada. Dalam tradisi agama Hindu sebagai madhyamika. Dan dalam Konghucu sebagai konsep jongjong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di kedua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat martabat dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama, pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. War moderasi beragama harus dipahami sebagai ikon bersama untuk menjaga keseimbangan di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain.
sehingga kita dapat merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat.